Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-3 Timnas Indonesia akan kembali berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday ke-8, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain, ya. Tentu dengan hasil kemarin ketika bertandang ke Australia itu adalah hasil yang bukan yang kita harapkan, dan tentu para supporter kita semua, para pendukung Timnas Indonesia, mengharapkan Timnas Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin penuh ketika melawan Bahrain pada hari Selasa nanti. Nah, melihat penampilan dari Timnas ketika bermain melawan Australia kemarin, tentu dari semua pemain yang diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert, entah itu dari starting lineup maupun para pemain cadangan, tentu di beberapa aplikasi rating penilaian itu memang satu-satunya pemain yang benar-benar bisa dibilang penampilannya bagus di antara yang lainnya itu adalah Ole Romeni, ya, dengan rating yang cukup tinggi juga. Entah itu dari Footmob atau SofaScore, itu nilainya rating Ole Romeni paling tinggi, bahkan warnanya itu biru itu dengan nilai 8 kalau tidak salah di SofaScore. Bahkan seorang Tom Hai, lalu juga El Capitano Jai Itzes yang biasanya benar-benar selalu solid di lini pertahanan, justru di pertandingan itu mendapat rating yang cukup rendah juga gitu. Tidak seperti biasanya. Nah, tetapi selain Ole Romeni, justru ada satu pemain yang perlu mendapatkan apresiasi ataupun kredit lebih gitu, dimana yaitu adalah Eliano Reinders, ya. Eliano Reinders ini memang tidak diturunkan langsung di starting line up 11 oleh Patrick Kluivert, tetapi dia tersedia di dalam daftar susunan pemain di 23 pemain itu sebagai pemain cadangan. Dan Eliano Reinders ini masuk di babak kedua menggantikan Raphael Strijk, ya. Dan terbukti ketika masuknya Eliano Reinders itu perannya cukup membuat perbedaan yang cukup signifikan di lini penyerangan tim nasional Indonesia. Nah, dengan masuknya Eliano ini di sisi kanan terutama, ya, tentu itu membuat Kevin Dix menjadi ada teman gitu untuk bisa melakukan kombinasi atau tektokan di sisi sebelah kanan. Berbeda halnya ketika babak pertama, justru permainan dari Kevin Dix ini terlihat agak-agak kaku gitu, ya. Kombinasi dengan di kanan itu antara Raphael Strijk atau Marcelino itu sangat kurang sekali gitu. Tetapi ketika masuknya Eliano Reinders, tentu ini lebih cair, ya, lebih luas gitu pergerakan dari Kevin Dix, begitupun juga Eliano Reinders gitu. Bahkan di menit ke 70-an kalau tidak salah, ketika Eliano Reinders dan Kevin Dix ini melakukan kombinasi di lini pertahanan Australia, Eliano Reinders memberikan umpan terobosan kepada Kevin Dix di lini pertahanan Australia, lalu Kevin Dix memberikan umpan tarik, tetapi sayang sekali, ya, umpan tarik itu tidak ada yang menyambut bahwa kalau misalkan ada pemain di situ, itu bisa menciptakan peluang yang berbuah menjadi gol gitu. Tetapi sayang sekali para pemain Timnas Indonesia telat untuk menyambut bola umpan dari Kevin Dix tersebut. Nah, lalu juga di menit ke-80-an kalau tidak salah, Eliano Reinders ini hampir mencetak gol loh. Jadi dia benar-benar dari kanan bergerak menuju ke tengah, ke lini pertahanan Australia. Ketika Ole Romeni bergerak di sisi kiri, di sisi sayap kiri, dia melewati satu pemain lalu mengirimkan umpan tarik ke tengah, ke pertahanan Australia, dan bola berhasil disambar oleh Eliano Reinders dan itu on target, tetapi sayang sekali masih bisa di save oleh Matt Ryan, ya. Sebenarnya itu
bisa dikonversikan menjadi gol, tetapi memang pada saat itu kondisi dari Matt Ryan benar-benar cukup sigap untuk bisa men-save peluang dari Eleanor Renders. Bahkan Eleanor Renders juga terlibat dalam proses gol yang terjadi atau yang dicetak oleh Romania. Jadi yaitu tadi, dengan masuknya Eleanor Renders ini di babak kedua dan dia hanya bermain 45 menit di babak kedua, itu cukup membuktikan bahwa peran dari Eleanor ini sangat penting gitu. Ketika dia bisa melakukan kombinasi bersama Kevin Dix, yang kita tahu ketika sebelumnya pada saat timnas Indonesia melawan Jepang kalau tidak salah ya, Kevin Dix itu benar-benar bisa leluasa dan melakukan kombinasi ketika saat itu dengan Yakob Sayuri ya kalau tidak salah. Nah, di babak pertama itu tidak terlihat gitu, yang biasanya Kevin Dix benar-benar bisa penetrasi ke depan melakukan umpan 1-2. Nah, itu baru terlihat di babak kedua ketika masuknya Eleanor Renders. Bahkan dengan Ole Romeni pun sama halnya, bisa melakukan umpan kombinasi itu. Nah, itu. Jadi ketika nanti timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada hari Selasa nanti, tentu Patrick Kluivert ini dituntut untuk bisa mengevaluasi dan melakukan beberapa perubahan ya, terutama di lini serang ya. Ya, salah satunya Eleanor Renders ini diharapkan bisa mengubah lini serang dari timnas Indonesia ketika nanti melawan Bahrain. Kita bisa bayangkan bahwa ini harapan saya pribadi ya, mungkin beberapa dari teman-teman setuju gitu. Ketika melawan Bahrain nanti Ragnar Oratmangun itu sudah bisa bermain. Nah, tentu mudah-mudahan di lini serang itu ada perubahan, dan harapan saya dengan maupun itu formasi apapun itu, 3-4-3, 4-3-3 atau lain-lain sebagainya, tetapi di lini depan saya harap 3 pemain ini bisa diturunkan langsung oleh pelatih Patrick Kluivert ya. Tentu oleh Romeni ini harapannya kembali bisa diturunkan sebagai penyerang tengah, walaupun tadi saya sempat baca kabarnya bahwa Ole Romeni ini sedang melakukan latihan terpisah karena memang ada beberapa yang harus diperiksa dari Ole Romeni, takut terdapat cedera dalam diri Ole Romeni. Tapi mudah-mudahan Ole Romeni baik-baik saja ya. Nah, Ole Romeni dipasang di penyerang tengah, lalu di sisi penyerang kirinya atau winger kirinya ada Ragnar, dan di winger kanannya itu ada Eleanor Renders. Nah, harapan saya ketika nanti melawan Bahrain hari Selasa, lini serangnya 3 pemain ini bisa dipasang langsung oleh Patrick Kluivert. Seperti itu ya. Nah, kita dukung terus, kita support terus, dan tentu peluang masih tetap ada walaupun mimpi Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia itu sangat berat setelah kalah dari Australia. Tetapi peluang kita untuk lolos Piala Dunia melalui jalur di ronde keempat itu masih terbuka lebar ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.